Indonesia. Indonesia merdeka. Indonesia. Jadi almarhum itu kan terkenal dengan bersih, Ya. jaksa yang bersih gitu. Jadi di setiap kesempatan beliau ceramah, ya, atau berbicara di mana gitu, itu selalu mengatakan bahwa jaksa itu harus bersih sebersih-bersihnya, karena pekerjaannya menegakkan hukum dan membersihkan yang kotor-kotor. Tapi ada tidak cerita yang ada orang yang berusaha menyuap Pak Baharudin Lopa itu pernah ada tidak? Ada katanya, ada tuh. Misalnya Tidak- apa saja? Tidak usah saya sebut namanya, tidak enak itu. Pengacara itu. Pengacara yang pernah masuk penjara juga baru-baru keluar ini. Dan dia bisa nerka siapa itu. Dituduh terima menyuap di Medan itu. Sikapnya yang begitu tegas pada masa itu ya, Orde Baru begitu menegakkan hukum yang begitu tegas dan langsung mendapatkan juga jabatan yang tinggi. Ada tidak mungkin teror-teror yang pernah didapatkan dan dirasakan juga Pak Iskandar mungkin ketika kecil atau remaja? Ya, jadi begini, selama beliau berkarir, terutama sebagai jaksa ya, terutama pada saat menjabat sebagai Kajati, nah itu kepala kejaksaan tinggi maksudnya. Kalau intervensi pasti ada lah, intervensi ya, intervensi. Saya kasih contoh misalnya pada saat menjadi Kajati di Kalimantan Barat, beliau menangani kasus penyelundup kayu. Ya. Itu ada backingannya dari orang yang power dan berkuasa lah saat itu. Ya. Lalu pada saat menjabat sebagai Kajati di Sulawesi Selatan, ya, itu juga fenomenal juga itu. Menangani kasus pengusaha yang notabene kebal hukum. Itu juga punya backingan dari orang yang berkuasa saat itu. Tapi semua itu nggak membuat almarhum bergeming gitu. Jalan terus. Tidak ada pengaruhnya intervensi. Kalau bicara ancaman, sepengetahuan saya selama bersama beliau itu tidak ada ancaman, baik secara verbal maupun fisik ya. Walaupun ancaman itu bisa saja datang ya, bisa saja datang setiap saat. Apalagi tadi dikatakan banyak backing kuat juga begitu ya. Walaupun bisa datang setiap saat, namun beliau tidak gentar, tidak gentar sama sekali terhadap semua ancaman, karena beliau itu saya jadi sedikit emosi nih. Nggak apa-apa Pak. Hanya takut sama Allah SWT. Tapi ada juga yang mengancam saya, telepon, Pak Andi, kalau Ahmad Tanjung ditangkap, ditahan, satu kompi tentara akan bebaskan dia. Ada kawan saya telepon seperti itu. Saya ditelepon bukan Lopa. Maka itu saya bilang sama Lopa pelan-pelan. Dicuriga juga sama saya bilang, Pak, pelan-pelan. Ancaman-ancaman itu juga diterima oleh Baharudin Lopa? Enggak. Ancamannya melalui saya ke saya. Orang terkenal itu yang bilang sama saya, satu kompi tentara akan bebaskan dia, bikin malu kejaksaan kan. Tapi saya tidak bilang sama Lopa, saya diam aja. Apa yang membuat Anda tidak menceritakan hal tersebut ke Pak Baharudin Lopa? Mengenai apa? Mengenai ancaman yang diterima. Ya, saya pikir nanti dia bongkar, panggil itu orang yang mengancam. Karena seberani itu ya? Berani, wow, kamu kurang ajar itu, kenapa tuh? Bilang begitu.
Itu orang nanti pernah jadi menteri hukum dan HAM. Itu yang telepon saya itu. Ini lagi ada omnya menjadi saksi, saya sidang saksi. Cina menyelundup, saksinya omnya dia. Putus, Cina dihukum, dia pulang. Dia bilang sama Lopa kemandakannya, baik sekali itu jaksa. Kok saya tidak dihukum? Mana dihukum, dia cuma saksi. Dia cuma saksi. Itu jaksa baik sekali. Saya kok tidak dihukum? Saya kasih sarung bugis. Ya bawa. Kalau kemandakannya Lopa, ini suruh bawa. Adiknya Lopa itu, Ahmad Lopa, mulai jaksa muda nanti juga itu, naik sepeda. Bawa itu sarung buat maaf. Ini dari om saya. Kenapa dia kasih? Dia terima kasih sekali, tidak dihukum. Bagaimana dihukum? Dia cuma saksi, bodoh sekali itu om itu. Tidak usah kasih.